Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihalmina Johana Tahuk dengan NIM 211100085, kelas B, Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas ketiga dari mata kuliah Manajemen dan Administrasi Basis Data. Nah, di tugas ketiga ini saya akan mengerjakan soal yang ketiga, yaitu tentang buatlah query untuk menampilkan hasil berikut ini. Nah, di tugas ketiga ini ada beberapa soal lagi yang berada di dalamnya. Nah, mungkin saya akan mengerjakan soal ketiga bagian A, yaitu tentang gunakan fungsi if dan else, ketentuan kategori 1 sama dengan novel, 2 sama dengan komputer, 3 sama dengan kesehatan. Golongan harga, harga lebih besar 20 sama dengan mahal, harga kurang dari sama dengan 20 sama dengan murah. Nah, setelah itu kita akan tampilkan hasilnya itu seperti ini. Nah, untuk proses pengerjaannya ini, saya menggunakan CMD. Langsung saja kita ke proses pengerjaannya. Sebelum kita ke CMD, kita ke exam. Nah, di exam ini, saya sudah mengaktifkan EPIS dengan MySQL dengan cara mengklik start pada EPIS dan juga mengklik start pada MySQL dan tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke CMD. Nah, di CMD ini, langkah pertama untuk proses pengerjaannya itu kita masukkan passwordnya. Saya langsung saja masukkan passwordnya. Nah, setelah kita memasukkan password di CMD ini dan tampilannya seperti ini, selanjutnya mungkin saya akan memasukkan perintah untuk menggunakan database dalam proses pengerjaan di soal nomor ketiga ini. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya beserta tabel yang berada di dalam database tersebut, dan juga saya sudah memasukkan atribut apa saja beserta data-data apa saja yang berada di dalam tabel yang di dalam database tersebut. Nah, mungkin saya akan memasukkan perintah untuk memilih kembali database yang akan saya gunakan dalam proses pengerjaan soal nomor ketiga ini, yaitu dengan mengetik perintah use. Masukkan nama database-nya itu, di sini saya buat kumpulan. Selanjutnya kita klik saja enter. Nah, ini sudah kita pilih database yang sudah saya buat, yaitu kumpulan. Selanjutnya mungkin saya akan menampilkan kembali atribut-atributnya beserta data-datanya yang berada di dalam tabel yang berada di dalam database tersebut, yaitu dengan mengetik perintah select, tampilkan. Di dalam database ini, saya sudah membuat tabel dengan nama tabelnya itu buku. Nah, kita akan tampilkan tabel buku ini beserta atribut dan data-data yang berada di dalam tabel buku ini. Langsung saja kita klik enter. Nah, ini merupakan atribut-atribut beserta data-data yang berada di dalam tabel buku ini. Selanjutnya, saya akan melakukan proses pengerjaan untuk soal ke-3A, yang dimana menggunakan perintah if dan else untuk ketentuan kategori 1 sama dengan novel, kategori 2 sama dengan komputer, kategori 3 sama dengan kesehatan. Dan untuk harganya ini akan kita ganti dengan golongan harga dengan ketentuan harga lebih besar sama dengan 20 berarti mahal, dan harga lebih kecil atau sama dengan lebih kecil sama dengan 20 berarti murah. Oke, langsung saja kita masukkan perintah select. Kita akan tampilkan judul,
Judul ini saya akan simpan pada kolom baru dengan nama atributnya itu judul buku. Koma. Saya langsung saja mengetik perintah if, di mana kategori 1 itu novel, selanjutnya lagi if kategori 2 sama dengan komputer. Selain dari kategori 1 dengan 2, kategori yang terakhir itu ketiga, yaitu kesehatan. Yang dimana data yang akan kita tampilkan di kategori ini kita simpan pada kategori buku. Koma, kita enter, kita masukkan perintah if dan else untuk harga yang dimana akan kita simpan pada nama kolom baru yaitu golongan harga. If harga yang dimana harga lebih besar 20.000 itu itu mahal, di bawah 20.000 itu murah. Harga ini kita simpan pada atribut barunya itu golongan harga yang berada di kolom baru dari tabel buku, yang dimana nanti atribut-atribut ini akan kita tampilkan dari tabel buku ini. Kita pakai tanda titik koma, kita langsung saja klik enter. Nah, tampilannya sudah sesuai dengan di soal nomor 3A ini. Ini tampilannya, yang dimana ada 3 atribut, yaitu ada atribut judul buku, kategori buku dengan golongan harga. Nah, kita ke CMD, kita lihat. Nah, ada judul buku, kategori buku, dan golongan harga. Data-datanya juga sesuai dengan di soal tersebut. Oke, selanjutnya kita ke soal ke-3B. Nah, di soal 3B ini kita akan gunakan fungsi AVG dan sum untuk menampilkan data-data yang sudah ditampilkan di soal ini, yaitu ada atribut judul buku, rata-rata harga, dan total harga. Nah, perlu kita ketahui fungsi AVG ini untuk menampilkan rata-rata harga, sedangkan fungsi zoom ini untuk menampilkan total harga. Kita ke CMD, kita ketik perintah select, kita tampilkan atributnya itu ada judul, yang dimana simpan pada kolom baru yaitu judul buku. Kita masukkan perintah AVG untuk menghitung harga. Kita simpan pada rata-rata harga. Setelah itu kita langsung saja koma, kita enter, kita masukkan perintah sum punya, yaitu sum untuk menghitung total harga. Jadi kita masukkan harga. Harga ini akan kita simpan pada kolom baru dengan nama total harga. Dari tabel buku, yang dimana akan kita tampilkan judul buku, rata-rata harga, dan total harga dari tabel buku di kelompok kategori.
Nah, setelah seperti ini, kita langsung saja klik enter. Nah, tampilannya sudah seperti ini, ada 3 data sesuai ini soal, dan juga ada 3 atribut yang muncul, ada judul buku, rata-rata harga, dan total harga. Nah, ini dia tampilannya sama. Oke, selanjutnya kita ke soal yang ke 3C, yang dimana soal ketiga C ini gunakan fungsi case. Ketentuan kategori 1 sama dengan novel, 2 sama dengan komputer, 3 sama dengan kesehatan. Nah, di fungsi case ini dia memiliki fungsi yang sama dengan if dan else. Kalau fungsi case ini kita langsung saja menampilkan kategorinya itu menggunakan perintahnya itu secara lurus. Kalau if dan else itu kita menggunakan perintahnya itu di dalam if, pernyataan untuk kategorinya. Oke, kita ke CMD. Saya akan memasukkan perintah untuk menampilkan fungsi case dari kategori, yaitu select judul, karena kita akan tampilkan di case tersebut itu ada 2 atribut saja, ada judul buku dengan kategori buku. Judul ini saya akan simpan pada kolom baru dengan nama judul buku, koma, kita enter, ketik case, kita enter lagi, di mana kategori 1 yaitu novel, kategori 2 yaitu komputer, kategori ketiga yaitu kesehatan. Kita enter. Ketik N, enter lagi, yang dimana kategori ini akan kita simpan pada kolom baru dengan nama atributnya itu kategori buku dari tabel buku, yang dimana kita akan tampilkan judul buku dengan kategori buku ini dari tabel buku. Kita pakai tanda titik koma, kita langsung saja klik enter. Nah, di sini tampilannya sudah sesuai dengan di soal 3C ini, yang dimana ada judul buku dengan kategori buku beserta data-datanya sesuai juga, seperti ini. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari soal nomor 3 di tugas ketiga ini dari mata kuliah Manajemen dan Administrasi Basis Data. Sekian dan terima kasih.